Jadi keluarga beliau itu ada dua. Ada dari sisi biologis, nasab. Ada dari sisi kasab, ideologis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Assalam Depen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, melanjutkan muqaddimah yang baru disampaikan bulan yang lalu. Persilahkan bagi yang punya kitabnya. Baru muqaddimah kan kemarin, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Qala wa faddala dinana dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan atau mengutamakan, memuliakan dinana, agama kita, agama Islam, ala sairil adyan, di atas semua agama-agama. Al-Imamun Nawawi dalam muqaddimahnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memuliakan agama Islam, agama yang dianutnya, agama kita semua, di atas semua agama. Maka kalau ada bahasa pluralisme agama dalam artian semua agama itu benar, saya pribadi tidak setuju kalau bahasanya semua agama itu benar. Tetapi kalau pluralitas agama bahasanya, bahwa agama di dunia ini banyak, ya saya setuju, memang banyak. Tetapi kalau pluralisme agama dalam pemahaman semua agama benar adalah keliru. Dalam keyakinan kita, akidah kita, Islam ya agama yang paling benar menurut firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala min, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Ini keluar nggak ini Pak? Mohon maaf, keluar.
Yang dalam mana? Rasulullah mengatakan la yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Itu tidaklah seorang Yahudi, seorang Nasrani atau agama-agama yang lain mendengar risalahku, mendengar agamaku, mendengar adanya agama Islam ini, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk kelompok orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sudah jelas baik Al-Quran maupun hadis. Maka turunnya agama Islam ini ya ada visi, ada misi gitu. Sama seperti Kristen juga ada misi. Makanya di mana-mana mereka mengirimkan semacam misionaris, dai lah, kalau dalam Islam itu dai. Saya beberapa kali ke Papua, sekitar 6 kali ke Papua itu. Sama kata mereka, mereka pun mengirimkan dai dari Amerika, dari Australia, dari sama seperti Ustadz kami kirimkan dari Jakarta, kata mereka. Oh, ternyata Nasrani itu sama seperti Islam, dia ada misi dakwah itu, Pak. Bagaimana mengumpulkan umat sebanyak-banyaknya. Nah, begitupun Islam. Nabi mengatakan begini, Pak. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, ma wasi'ah, dia tidak punya keleluasaan illa tibai, melainkan Nabi Musa harus mengikuti aku, mengikuti agamaku. Makanya Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman itu akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita berharap dianggap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ngaji kitab begini, ngaji hadis, ngaji Quran, kita dianggap sebagai umatnya. Syukur-syukur keluarganya, Pak. Walaupun kita tidak ada jalur biologis kepada beliau. Mungkin di antara Bapak jalur biologisnya ke Fir'aun mungkin ada. Tidak apa-apa. Mungkin ke siapa? Abu Jahal mungkin. Tidak apa-apa, asal dianggap sebagai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga beliau itu ada 2. Ada dari sisi biologis, nasab. Ada dari sisi kasab, ideologis gitu. Kenapa? Karena ada satu sahabat, beberapa sahabat itu dianggap oleh Nabi sebagai keluarga beliau, tapi setelah dicek itu bukan dari keluarga Nabi. Seperti Salman Al-Farisi, beliau orang Persia, nggak ada hubungannya dengan Nabi itu, dari Quraisy pun bukan. Tapi beliau sampai mengatakan Salman minna ahlal bait. Salman Al-Farisi ini bagian daripada keluarga kami. Keluarga, Pak ya. Saya punya anak, minta jajan, pasti saya perhatikan, saya kasih jajan. Jatuh saya tolongin. Kalau sudah dianggap keluarga gitu. Mudah-mudahan kita sampai ke derajat itu, sampai ke makom itu. Kenapa Salman Al-Farisi dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya? Karena beliau mau ittiba, mau mengikuti apa-apa yang dicontohkan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Bilal minna ahlal bait. Bilal bin Rabah orang mana itu, Pak? Orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Nggak ada hubungannya dengan Quraisy. Tetapi saking cintanya Nabi kepada beliau, mau mengikuti Nabi itu. Bilal itu kan luar biasa, muadzinnya Nabi. Beliau berkenan mengatakan Bilal minna ahlal bait. Makanya saya kalau nasihatin santri-santri di pesantren itu, masuk ke dalam masjid itu diniatin ittiba Nabi, kaki kanan misalnya. Niatnya
mengikuti Rasulullah gitu ya, memakmurkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani itu ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Dalam satu nuskhah itu dikatakan man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang mengikuti menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Itu bahasanya faqad ahyani. Jadi kalau ingin menghidupkan Rasulullah kembali di alam semesta ini, ya menghidupkan sunnah-sunnahnya itu. Masuk ke dalam masjid, niatin ittiba Nabi, kaki kanan dulu. Keluar dari masjid, diniatin ittiba kepada Nabi, kaki kiri. Masuk ke dalam WC, kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Keluar WC, kaki kanan. Habis wudu doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Bayangan kita itu mudah-mudahan kita dianggap sebagai keluarganya Rasulullah, dianggap sebagai bagian daripada umatnya. Syukur-syukur keluarganya. Keluar rumah, doanya ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mungkin sepele, ringan doanya, tetapi niat kita ini, karena umat Islam itu, mohon maaf, umat Islam itu dilihat dari niatnya. Jangankan melakukan amal, niatnya pun diperhatikan oleh Allah, oleh Islam. Karena ketika niat itu ada, seringkali amal itu menjadi sesuatu yang besar itu. Ada seorang yang mau tobat ya. Mungkin saya pernah cerita, dia bunuh 99 orang. Hanya karena niat saja diampuni kesalahannya. Mohon maaf saya mau tobat, kira-kira bisa nggak? Bertanya kepada seorang tokoh. Nggak bisa, kamu sudah bunuh 99 orang. Akhirnya yang ditanya itu dibunuh, genap 100 itu Pak ya. Kemudian dia bertanya lagi, ada nggak seorang tokoh, seorang ulama yang kira-kira bisa saya tanya? Ada di sana katanya. Nah, kebetulan ini orang alim, tidak hanya abid tetapi alim. Saya sudah membunuh 100 orang, tetapi saya ingin bertaubat. Kira-kira bisa nggak? Nah, kemudian jawaban orang alim ini, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Gitu. Akhirnya si alim ini menyarankan agar Anda bisa bertempat tinggal di Qaryah Thayyibah, di kampung yang di situ banyak orang baik. Jauhi kampung yang di situ banyak orang maksiat gitu. Akhirnya dia mengikuti saran orang alim ini. Di tengah jalan mati itu. Malaikat berebut, malaikat neraka yang menjaga neraka, malaikat yang menjaga surga. Itu berebut. Ini bagian saya. Ahli neraka udah bunuh 100 orang. Yang satu bilang enggak, dia sudah berniat ingin memperbaiki diri, tobat. Nah, jadi malaikat surga dengan malaikat neraka berantem, berdebat di situ. Kemudian ada salah satu malaikat yang menengahi. Gini aja kata malaikat, kalau orang ini jasadnya lebih condong kepada Qaryah Thayyibah, bagian kamu, bagian yang malaikat surga. Tetapi kalau badannya lebih condong kepada Qaryah yang buruk, kampung yang buruk, itu bagian yang malaikat neraka itu. Ternyata diukur oleh malaikat penengah ini, jasadnya, tubuhnya lebih condong 1 jengkal itu Pak, kepada Qaryah Thayyibah itu. Maka menjadi bagian malaikat yang menjaga surga itu. Itu belum melakukan amal itu Pak. Belum melakukan amal, baru niat saja itu. Maka niat itu penting, niat itu besar dalam Islam. Belum melakukan saja diampuni kesalahan-kesalahannya, yang seolah-olah 100 orang dia bunuh itu nggak ada apa-apanya gitu.
Itu mungkin yang disebut dengan nafahat. Nafahat itu penting. Momen yang membuat Allah ridho itu yang harus kita cari. Seperti seorang pezina, WTS, wanita tuna susila. Kalau orang nggak bisa mendengar, tuna ungu. Kalau nggak bisa lihat, tuna netra. Kalau nggak bisa baca, kalau nggak bisa bicara apa? Kalau nggak punya bojo, jomblo. Tuna asmara namanya. Tuna bojo. Ini WTS. Kalau bahasa Qur'annya pezina gitu. Dalam satu kesempatan kehausan. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kehausan, kemudian dia cari sumur. Ketemulah sumur itu, dia turun ke dalam sumur itu, dia lepaskan selendangnya, ia talikan selendang itu ke dalam sepatunya, lalu ia ambil. Minum, lepas dahaganya, naik ke atas, tiba-tiba di atas ada anjing sedang menjulurkan lidahnya, tanda kehausan. Dia balik lagi tuh. Balik lagi, dia lepaskan lagi selendangnya, dia ambil air itu dari sumur. Dia berikan kepada anjing tersebut. Apa kata Rasulullah? Faghfarolaha. Bahasanya begitu. Kesalahan-kesalahan pezina ini, dari mulai dia berzina sampai saat itu, ghafarolaha, Allah ampuni. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah berterima kasih gitu. Mungkin yang begini jarang Pak ya, tetapi momen seperti ini kan kita nggak tahu. Kita tidak tahu hakikat amal itu. Boleh jadi ketika Bapak menyingkirkan pelepah pisang, pelepah apa bukan? Bekas pisang itu loh Pak. Ini kalau nggak disingkirkan mungkin orang lewat, Pak Tony jatuh, kepleset kan bisa stroke, bahaya. Kulit pisang disingkirkan, jangan-jangan itu yang membuat kesalahan-kesalahan kita diampuni. Kita nggak tahu hakikat amal. Ini seumur hidup melakukan maksiat hanya karena memberikan minum yang mungkin menurut kita nggak ada harganya. Ternyata di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya luar biasa itu. Nah, kita tahu anjing juga kan dianggap oleh orang najis, kecuali madhab Maliki ya. Kalau madhab Maliki anjing nggak najis gitu. Maka kemarin ada video viral seorang perempuan pakai cadar itu, habis mandiin anjing sholat gitu. Nah, beberapa orang protes, mungkin dia madhabnya Maliki mungkin ya. Nah, kalau Syafi'i kan kalau basah kemudian terkena badan kita ya wajib dicuci 7 kali dengan salah satunya lumpur gitu ya atau tanah. Nah, kalau Maliki suci Pak, mau basah mau kering suci. Ada beberapa madhab juga yang mengatakan yang najis itu hanya air liurnya saja, badannya enggak. Nah, kalau madhab Syafi'i enggak, selama dia basah tidak hanya air liurnya, maka wajib dibasuh 7 kali plus dengan tanah atau lumpur atau apa. Ya, anjing dianggap najis, tetapi namanya makhluk Allah Pak ya. Makanya saya gimana ya, ini tujuan diutusnya Nabi itu sebenarnya untuk semesta alam, tidak hanya untuk manusia saja. Nah, ketika menafsirkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, memberikan kasih sayang maksudnya kepada seluruh alam. Ternyata alam di sini tidak hanya alam manusia saja. Kullu ma siwallah, semua selain Allah adalah alam. Oh, ternyata Nabi diutus untuk semua ini, kepada alam tumbuhan. Makanya Nabi mengatakan kalau perang jangan rusak tumbuhan. Kepada alam jamadat, alam seperti batu-batuan, termasuk mungkin mobil motor itu. Gimana cara merahmati motor Pak? Dirawat, kalau kotor dicuci. Mobil kotor kegores, cara merahmatinya adalah dengan merawatnya. Itu diutusnya Nabi itu begitu, untuk merahmati itu. Merahmati jin. Jin alam apa bukan?
alam. Nabi pernah suatu hari kehilangan para sahabat kehilangan Nabi. Ternyata pada malam hari beliau diundang oleh sekelompok jin minta diajarkan Al-Quran. Oh, ternyata beliau juga merahmati alamul jin, alamnya jin, alam nabatat, apalagi manusia gitu ya. Gelas kotor, bagaimana cara merahmatinya? Maka kita cuci, kita bersihkan. Suami kita, istri kita, bagaimana cara merahmatinya? Ya, kasih jajan dan seterusnya. Gimana Pak Haji? Begitu Pak ya? Maka ada satu hadis yang disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, di bumi ini, yarhamkum man fis sama. Maka engkau akan disayangi, dikasihi, dirahmati oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu rasional menurut saya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha gitu ya. Kita melakukan keburukan ya akan mendapatkan keburukan juga. Sebaliknya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika melakukan kebaikan, yang akan kita dapat adalah kebaikan juga. Mungkin pernah saya sampaikan ada seorang ahli ibadah perempuan, imra'atun abidah, itu dilemparkan ke dalam neraka hanya mengurung seekor kucing. Dia tinggalkan, nggak kasih makan, nggak kasih minum. Hati-hati bapak yang punya kucing, yang punya burung gitu, ditinggalin kerja nggak dikasih makan, mati. Jangan-jangan seperti imra'atun abidah ini, seorang perempuan ahli ibadah dilemparkan ke dalam neraka hanya karena tidak memberi makan dan minum. Mungkin burung kita butuh pasangan, kita kan nggak tahu Pak. Gara-gara nggak ada pasangannya mati misalnya, jangan-jangan kita dituntut di akhirat gara-gara itu. Kiai saya Kiai Ali Mustafa Yakub itu pernah bilang begini, saya mau memelihara burung asalkan ada pasangannya. Siap Kiai, kata saya. Tapi nggak jadi, mahal 35 juta Pak, bikin kandangnya 35 juta. Udah nggak usah kata beliau. Mending haji apa umroh begitu. Tapi beliau karena suka dengan binatang, asalkan ada pasangannya enggak apa-apa. Jangan-jangan bukan bahagia dia ngomong begitu tuh Pak. Kira-kira bahagia nggak? Atau nyari pasangannya? Oh manggil. Tebar pesona ya? Pencitra. Masuk gorong-gorong dong. Ya hati-hati yang punya burung, punya apa itu Pak ya? Kalau burung sendiri ya tetap harus dijaga juga, dirahmati, disayangi. Itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu luar biasa. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, memberikan kasih sayang, mengasihi alam semesta ini. Ditafsirkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, alam di sini kullu ma siwallah, semua selain Allah. Jadi dengan orang kafir pun kita harus merahmati itu Pak. Makanya dalam perang sekalipun itu kan nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh seorang ibu yang sedang hamil, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua yang pikun, nggak boleh merusak tanaman. Itu bagian daripada merahmati. Bahkan ketika membunuh pun nggak boleh dicincang-cincang itu. Itu kan rahmat. Dalam hadis? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, ya membunuh dengan baik. Jangan kemudian setelah dibunuh dirobek-robek, dimakan jantungnya. Seperti siapa itu ya? Hindun. Itu yang dilarang oleh Islam. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Begitupun kalau menyembelih hewan kurban, ada ahlinya. Itu harus disembelih dengan baik, nggak boleh dimutilasi, parangnya juga harus diasah dulu agar mati seketika, tidak matinya lama gitu. Itu kan bagian daripada cara merahmati hewan, alamul hayawan, itu juga termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti sebagai umat beliau, Nabi itu kalau jalan Pak ya, itu batu-batu
hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan tuh mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Nah, ada satu kisah ini. Ini hadisnya mutawatir, mungkin pernah saya sampaikan juga. Jadi dulu Masjid Nabawi itu sebelum dipugar pada masa Nabi, sebelum dikasih mihrab, Nabi itu seringkali bersandar di atas pelepah kurma itu. Kalau khutbah di situ, khutbah Jumat di situ. Jadi bersandar gitu. Kemudian umat Islam semakin banyak di Madinah itu. Salah satu dari mereka mengusulkan bagaimana kalau kita buatkan mihrab. Akhirnya dibuatkan, Nabi setuju. Tetapi tidak lagi bersandar di pohon kurma itu. Nah, kemudian ketika mau sholat Jumat itu, Nabi masuk, tiba-tiba bergetar itu Pak, Masjid Nabawi itu. Bergetar sampai retak. Mereka tahu sumbernya para sahabat tahu sumbernya dari pelepah kurma itu. Bukan pelepah kurma, pohon kurma. Nah, kemudian Nabi ketika naik mihrab turun. Ngobrol di situ, ngobrol Nabi. Sabar kata Nabi dengan pohon itu. Mau saya doakan agar kamu menjadi pohon di dunia yang buahnya lebat, memberikan manfaat kepada manusia, atau saya doakan menjadi pohonan surga yang akar-akarnya minum dari sungai surga. Kemudian pohon kurma ini memilih untuk menjadi pohon surga. Setelah itu Nabi ngomong begini, wahai sahabatku, seandainya pohon kurma ini tidak saya ajak bicara, tidak saya ajak tidak saya tawarkan, tidak saya doakan, maka dia akan menjerit terus sampai hari kiamat karena merindukan, karena mahabbah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak dielus-elus gitu, maka sampai hari kiamat dia akan terus menjerit merindukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon. Bagaimana dengan manusia? Makanya saya tanya Bapak, kalau seandainya ada Nabi Muhammad sekarang kira-kira mau ngapain Pak? Seandainya nih Nabi Muhammad muncul gitu, Bapak mau ngapain? Ada satu qasidah itu, lau kana bainana al-habib. Viral nggak di sini Pak? Nggak viral ya? Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabla al-maghib taliban kurbal habib. Dulu vokalis ya Pak, dulu band itu yang band kepret itu, hadroh terbangan. Sekarang aja udah agak gede perut, agak sulit Pak. Suara ini agak berat gitu. Itu kalau kita memahami makna qasidah itu, wah bisa nangis itu Pak. Seandainya bagaimana Nabi ada di hadapan kita, apa yang mau kita lakukan? Apa yang sudah kita buat untuk Islam? Malu kita nih. Apa kita jadi orang yang membuat buruk Islam atau membuat Islam ini menjadi baik? Nah, itu dibayangkan di hadapan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini wafaddala. Kita bersyukur Pak ya, mudah-mudahan istiqomah dalam keadaan Islam, iman, ihsan sampai akhir hayat kita. Tidak mendapatkan gelar al-jahannamiyun. Kita inginnya itu mendapatkan syafaat gitu. Jadi syafaat itu diberikan dua, kepada orang yang dinas oleh Allah masuk ke dalam neraka tapi belum masuk, kemudian orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Nah, kita mah milih yang pertama Pak ya. Banyak dosa, oke, kita akui banyak dosa ini. Tapi jangan masuk neraka lah. 1 detik gosong Pak ya. Kita mah tiap hari dengar neraka gitu, jangan sampai masuk. Tapi tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk ke dalam surga gitu. Maka harus banyak-banyak sholawat itu ya. Minimal kata ulama banyaknya sholawat itu sehari 300.
Dikatakan banyak bersolawat itu sehari 300. Bapak berapa kali solawatnya Pak Haji tadi? Nggak kehitung? Lebih dari 300, alhamdulillah. Minimal kata ulama, dihitung banyak itu 300. Minimal itu. Atau amalkan ijazah yang kemarin saya sampaikan. Nama solawatnya Syajaratun Nukud. Namanya aja udah luar biasa ini. Pohon uang. Syajaratun Nukud. Sudah diamalkan apa belum Pak Haji? Hidup saya ini kok susah, seret. Keluarga aku bertengkar terus dengan masyarakat jauh. Hutang di mana-mana. Kayaknya susah terus. Mungkin jarang sholawat Bapak. Ini saya ijazahkan lagi Pak ya bagi yang belum. Biar hidup ini nggak terlalu ribet gitu. Nggak terlalu rumit. Semua persoalan, kita punya persoalan masing-masing. Tetapi kita minta dimudahkan persoalan itu. Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagap Nurul Iman Parung. Sholawat namanya Syajaratun Nukud. Sholawat pohon uang. Sholawat pohon uang. Dibaca berapa kali Pak? 400 habis sholat isya. Biar kaya semua gitu loh Pak. Ya kaya batin, ya kaya lahir. Jadi ceritanya begini, Syekh Sagap, Habib Sagap itu dulu ketika mondok di Aljazair, punya guru, punya mursyid namanya Syekh Balqaid. Gurunya para ulama. Namanya guru, banyak kadang bisa melihat ahwal muridnya itu. Keadaan murid. Baik lahir maupun batin kadang-kadang. Ini kayaknya Sagap kalau pulang ke Indonesia bakal susah gitu, bakal melarat gitu. Sini-sini kata Syekh Balqaid, ini saya punya amalan, sudah saya amalkan, saya rasakan manfaatnya. Saya kasih nama amalan ini sholawat Syajaratun Nukud. Kamu amalkan ya, habis sholat isya jangan keluar subuh 400 kali, biar hidupmu nggak susah. Biar di depan rumahmu ini seperti ada pohon uang gitu. Kiai, saya ini mondok bukan untuk cari duit, kata dia, kata Habib Sagap, bukan untuk cari dunia. Saya ini mondok mesantren untuk menjadi sufi, belajar tasawuf, memperbaiki diri, menjaga hati. Udah amalin aja kata Habib Balqaid, kata Syekh Balqaid. Alhamdulillah kata beliau, diamalkan. Pulang ke Indonesia itu saya hanya punya satu baju saja. Istri saya sakit, ke rumah sakit harus ngutang. Tetapi saya istiqomah ngamalin itu 7 tahun. Ngamalin 7 tahun. Allahumma, redaksinya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau santai aja sambil nonton TV, sambil ngasuh anak, sambil naik mobil gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. 400 kali. Saya amalkan 7 tahun. Itu kata beliau, sampai orang pelit sekalipun, orang pelit Pak, bolong sakunya pengen ngasih katanya. Saya udah banyak. Ini enggak Habib ini. Enggak, udah banyak sih. Bolong Pak orang pelit sekalipun. Pondoknya sekarang di Parung. Beliau punya 3 pondok, tapi yang terbesar di Parung. Itu santrinya 27.000 gratis semua Pak. Makannya beliau tanggung 27.000. Dari mana nih Kiai? Wallahu alam. Bi barakatis sholawat. Ini berkahnya sholawat. 27.000 santri gratis. Dari mana? Saya nggak tahu. Kami juga ya sekarang punya 50 lebih usaha, amal usaha pondok itu. Ya datang aja begitu. Itu orang kalau sudah dikabulkan Pak ya, doanya Pak ya. Maka betul kata Nabi, ini yang harus kita yakini. Seorang sahabat bertanya, namanya Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Saya ingin memperbanyak salawat kepada engkau. Harus berapa banyak? Ya masyita kata Nabi. Terserah engkau. Bagaimana kalau sepertiga? Jadi sepertiga waktu dia dalam satu hari ini dia gunakan untuk bersolawat aja. Kata Nabi apa? Masyita, silakan.
terserah engkau. Tetapi wa in zidda fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah itu lebih baik bagimu. Oh, bagaimana kalau setengahnya? Masyi'ta, kata Nabi, terserah engkau. Wa in zidda fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu aku gunakan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu. Apa jawaban Nabi? Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu semua cita-citamu, semua keinginanmu, semua hajatmu akan Allah penuhi dan dosa-dosamu akan Allah ampuni, gitu. Itu salah satu khasiat keistimewaan sholawat. Mungkin saya pernah cerita, ini Habib Umar kalau nggak salah yang cerita, Habib Umar. Ada seorang tokoh masyarakat meninggal. Nah, ketika meninggal itu tiba-tiba mukanya hitam, Pak. Yang tadinya putih menjadi hitam. Naudzubillah, Pak ya. Anak sulungnya itu sampai malu, Pak. Ya Allah, malu, kok ayah saya yang tadinya putih jadi hitam. Bagaimana kalau ada orang yang takziah datang ngelihat muka ayah saya hitam gitu. Tiba-tiba dia pingsan. Pingsan, kemudian dalam mimpi pingsannya itu ketemu Nabi. Dinasihatin sama Nabi, tenang wahai anak muda. Ayahmu ini memang ahli maksiat ketika hidupnya. Tetapi dia juga ahli sholawat. Ya STMJ gitu, ya ahli taat, ya sholat, ya maksiat juga gitu. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholawat itu, Pak. Ayahmu ini ahli maksiat hidupnya, makanya hitam mukanya gitu. Tetapi dia juga ahli sholawat, nggak pernah lepas sholawat kepada saya. Sekarang sholawatnya saya simpan, akan saya berikan kepada dia. Kamu jangan sedih lagi, kata Nabi dalam mimpi itu. Nanti ketika kamu bangun, ayahmu sudah kembali wajahnya putih. Betul, Pak, bangun wajahnya putih lagi itu, Pak. Itu Habib Umar cerita, anaknya ini itu kemana-mana Pak wiridannya sholawat itu. Sampai umroh haji didengerin, kok ini wiridannya kok sholawat. Masuk ke dalam masjid didengerin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah diem aja, ini pengalaman pribadi, kata dia. Pengalaman pribadi karena ayahnya yang tadinya putih, yang tadinya hitam jadi putih. Artinya begini, Pak, Rasul itu betul memberikan syafaat, itu betul. Jangankan di akhirat, di dunia saja diberikan itu, Pak. Ditolong oleh Rasulullah gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana-mana saya perhatikan orang yang ahli sholawat itu hidupnya nggak susah. Saya perhatikan begitu. Apalagi Bapak sholatnya tepat waktu gitu ya. Kemudian habis subuh nggak tidur, itu kan ciri-ciri orang yang berkah hidupnya. Kalau selain pengajian begini tidur nggak Pak kira-kira Pak? Habis subuh? Nggak ya, alhamdulillah. Nggak kelewat. Tidur yang paling tidak disukai oleh Nabi itu tidur habis subuh. Kalau bisa ya sampai isyrok lah. Dipaksa mata ini nggak tidur. Itu yang bikin fakir dunia, fakir akhirat itu tidur habis subuh. Nabi itu kalau habis subuh dalam hadis dikisahkan duduknya tarabbu sampai isyrok. Tarabbu itu begini, Pak. Dzikir. Tarabbu itu begini ya. Kayak Bapak, sila. Jadi sila begini, silanya Rasulullah. Duduknya Rasulullah. Itu beliau tidak beranjak sampai isyrok, baru pulang gitu. Kalau mau tidur nanti setelah isyrok atau ketika sudah terbit matahari. Ustadz, saya ikut pengajian, tapi di pengajian tidur juga, bagaimana? Sama aja kalau begitu. Nah, Nabi itu, ini saya kasih tahu Pak ya, cara duduknya Nabi itu kadang begini. Ada lagi ya bahasanya, kalau makan ya, beliau tuh seperti orang duduk di antara dua sujud.
Duduk di antara dua sujud. Nah, makannya begini nih. Makannya begini. Nah, Nabi makannya tidak tarabbu, tidak sila begini. Makanya beliau makannya sedikit kan Pak ya. Kalau Bapak kan begini makannya banyak. Oh, kalau begini kan makannya masuk semua itu Pak. Nah, kalau begini enggak, coba praktekkan sama Bapak. Makanya beliau kan nasihatnya jangan terlalu banyak makan. Berhenti sebelum kenyang. Nah, begini. Ini untuk mempersempit aliran apa itu? Usus makanan. Satu lagi dengan cara julusul ik'a atau qi'adatul ik'a. Ik'a itu ini. Dengan kita duduk di apa ini Pak namanya Pak? Tumit. Tumitnya kita tekuk dua-duanya. Begini. Ini cara makan Nabi begini. Ada satu lagi riwayat, tetapi riwayatnya lemah. Seperti dilakukan oleh jamaah tabligh. Dengan duduk di atas kiri kita, begini. Begini. Ini ndak apa-apa kata Imam Ibnu Hajar, karena kalau duduk begini terus itu pegel Pak, maka kadang begini, biar agak enakan, gitu. Itu ndak apa-apa. Itu cara makannya Nabi. Ada lagi qi'adatul maghdub, duduk yang tidak disukai oleh Nabi, seperti orang takabur tuh begini Pak, duduknya. Tangan di belakang kiri begini. Nah, itu yang tidak disukai Nabi. Itu namanya qi'adatul maghdub. Apalagi ya? Oh, ada namanya ihtiba. Ihtiba itu tahu Pak ya ihtiba Pak? Saya praktekkan. Jadi Nabi juga kadang ihtiba duduknya. Ada ihtiba, ada kurfuso. Bahasa hadisnya. Ihtiba itu dengan menekuk ini kaki begini, kemudian tangannya begini. Ini kalau lagi santai begini. Tapi dalam sholat Jumat lagi dengerin khutbah itu ada hadis Nabi melarang. Tetapi kata mazhab Syafi'i larangannya itu karena seringkali membuat orang tidur. Kalau nggak tidur nggak apa-apa katanya. Kedua, seringkali bikin orang kentut. Kalau orang tidur begini kentut. Nah, tetapi kalau nggak kentut bagaimana? Nggak apa-apa gitu. Hanya kurang sopan aja mungkin banyak orang khutbah kemudian duduknya begini. Tetapi selain khutbah silahkan. Kalau Nabi dua, kadang pakai tangan, kadang pakai sorban. Yang pakai sorban disebut ihtiba, yang pakai tangan disebut dengan kurfuso namanya. Duduk kurfuso. Itu cara-cara duduk. Kalau duduk sholat namanya apa Pak? Begini apa namanya? Ini tawarruk namanya. Nabi juga kadang makannya begini. Kadang ya dalam satu riwayat makannya begini, kayak perempuan. Kalau duduk begini namanya iftirosh. Dalam sholat nggak boleh duduk ik'a Pak ya. Kecuali kalau darurat, Bapak misalnya begini nih, duduk di antara dua tumit, itu nggak boleh. Kecuali kalau Bapak darurat misalnya. Bukan yang di luar nggak kelihatan kan? Duduk ik'a nggak boleh. Tapi yang gemuk-gemuk biasanya begini. Mungkin darurat, kalau darurat nggak apa-apa. Kenapa? Ya. Nah, kenapa kita gemuk, perutnya besar-besar, makannya tidak mengikuti Nabi itu? Kayak begini nyaman sekali kalau begini, masuk semua makanan ini. Nabi nggak begini makannya. Nabi duduk seperti duduknya iftirosh, duduk orang sholat. Makanya makannya nggak banyak. Dan sampai usia 63 tahun nggak pernah sakit beliau. Cuma 2 kali sakitnya, itu pun diracun.
Dan Nabi, kalau kita belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan postur tubuh Rasulullah itu sampai usia 63 tahun tuh masih atletis itu, Pak. Masih atletis. Kalau Bapak kan udah nggak jelas itu. Nabi itu masih atletis, Pak. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita mengikuti beliau, sehat semua, Pak, sehat semua. Nafsu kita aja yang bikin nggak sehat. Nah, saya juga ini udah agak besar ini, Pak. Agak mengurangi nih, makan malam, makan nasi agak mengurangi ini. Memang nggak enak, nggak seger gitu. Ibadah agak males gitu, baca Quran kalau kebanyakan makan agak kurang semangat. Ya Allah, itu Rasulullah itu sempurna lahir batinnya. Dalam keadaan tidur pun beliau zikir gitu. Kalau Bapak kan ngorok. Tanamu ainayya wala yanamu qalbi. Iya, mata saya terpejam tetapi hati saya terus berzikir kepada Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini baru satu kalimat ini Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Udah isyrak belum ya? Oh, udah. Wa faddala dinana ala sairil adyan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan agama kita di atas agama-agama yang lain. Wa manna alaina, dan memberikan anugerah alaina atas kita, bi irsalihi, dengan diutusnya ilaina kepada kita, akrama khalqihi, makhluknya yang paling mulia, wa afdalahum ladaihi, dan makhluknya yang paling utama, paling mulia, paling istimewa, habibahu, kekasihnya, wa khalilahu, sama khalilahu, kekasihnya juga. Ada habib, ada khalil, tetapi khalil ini lebih khusus daripada habib. Khalil sama-sama kekasih. Yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, para nabi itu hanya dua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak apa-apa kita sholawat Allahumma sholli ala habibina wa khalilina, boleh Muhammad. Tetapi Khalil kalau ditanya dengan Habib, perbedaannya apa? Khalil lebih khusus daripada Habib. Nah, ketika Nabi mengatakan lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil khalil dari makhluk, maka aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku, tapi nggak bisa. Karena aku sudah menjadi khalilullah, kata Rasulullah. Jadi dia khusus, privat Pak. Khalil itu kekasihnya yang privat gitu. Kalau Habib umum, ya kayak bapak lah. Kalau ngobrol dengan istri gitu, itu privat, itu Khalil. Nggak bisa istri kita dikasih kepada siapa-siapa, nggak bisa. Atau bapak gitu. Nah, begitupun Rasulullah. Rasul tidak bisa mengambil khalil dari makhluknya karena beliau sudah menjadi khalilullah. Kekasihnya itu privat. Tetapi kalau sahabat mengatakan misalnya ausani khalili, boleh. Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, maksudnya Rasulullah telah berwasiat kepadaku kekasihku khalili, menggunakan kalimat khalili, itu boleh. Kalau sahabatnya Pak ya. Nah, dalam satu hadis ausani khalili bisalas, Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, agar tidak meninggalkan sholat duha, kemudian tidur dalam keadaan sudah melakukan witir, kemudian tidak meninggalkan puasa 1 bulan 3 hari. Puasa apa namanya Pak? Ayyamul bid. Itu wasiat Nabi kepada Sayyiduna Abu Hurairah menggunakan redaksi ausani khalili. Itu kalau ditanya ya, perbedaan antara Habib dengan Khalil, sama-sama kekasih, tetapi Khalil ini khusus kekasihnya. Wa abdahu, dan hambanya, wa rasulahu, dan utusannya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, boleh nggak kita menambahkan Sayyiduna dalam sholawat? Boleh. Yang tidak boleh itu menambahkan Sayyiduna di dalam Quran.
Misalnya ada ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Bapak tambahin wa ma sayyiduna Muhammadun, itu haram. Selain itu boleh, bahkan dalam adzan sekalipun, adzan sholat itu boleh menambahkan sayyiduna, kecuali sekelompok orang yang disebut dengan salafi, itu yang nggak mau. Bapak adzan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, boleh, hanya nggak umum saja. Menambahkan sayyiduna dalam sholat boleh. Yang tidak boleh menambahkan sayyiduna dalam Quran. Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana cara bersolawat kepada engkau? Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidunanya memang. Makanya sebagian ulama mengatakan, bagi yang ingin ittiba, mengikuti Nabi ya dalam sholat itu, makruh minimal menambahkan sayyiduna. Nih, ada sebagian pendapat begitu. Tetapi yang lain, sebagian yang lain ulama juga, tidak apa-apa, bahkan sunnah menambahkan sayyiduna. Jadi yang satu memahami hanya satu hadis ini saja, yang satunya lagi menggabungkan seluruh hadis, menggabungkan seluruh dalil. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, saya ini pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, pada saat itu beliau baru pulang dari medan perang, mengatakan kepada sahabat-sahabat, kumu li sayyidikum, ayo berdiri, hormati pemimpin kalian, tuan kalian. Jadi sayyid itu artinya pemimpin, tuan, penghulu. Nabi mengatakan kepada Mu'ad dengan kata-kata sayyid. Kemudian ada lagi satu riwayat, Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Bilal bin Rabah, padahal derajatnya di bawah Umar, anta sayyiduna ya Bilal wa maula sayyidina, engkau adalah tuan kami, pemimpin kami, dan orang yang dibebaskan oleh pemimpin kami, maksudnya Abu Bakar. Jadi Bilal bin Rabah ini dulu dibebaskan oleh Abu Bakar. Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar, anta sayyiduna, engkau ini sayyid kami, pemimpin kami. Maka bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masa cuma nyebut namanya aja, Pak? Dalam Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Nabi itu tidak boleh dipanggil dengan nama langsung, jadi harus dengan gelar. Bisa ya Rasulullah, bisa dengan ya Nabi Allah, atau yang lainnya. Ya Bapak bisa rasakan sendiri ketika menyebut nama beliau dengan nama langsung atau dengan ditambahkan gelar, itu beda rasanya, beda ya. Jadi itu dua-duanya boleh diamalkan. Yang satu ittiba, yang satu ittiba plus etika ya, adab. Jadi mengamalkan dua itu. Jangan bertengkar gara-gara nggak pakai sayyiduna dengan pakai sayyidun. Jangan kayak orang Garut dulu, Pak. Orang Garut gara-gara wabihamdihi aja bertengkar ya. Gara-gara wabihamdihi, yang betul wabihamdihi itu subhana rabbiyal azim itu. Yang betul nggak pakai wabihamdihi kata dia. Akhirnya yang jadi imam kebetulan yang pakai wabihamdihi. Kesempatan nih. Ketika dia ruku itu sengaja dia kerasin baji, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Akhirnya kan panas makmumnya ini yang nggak pakai wa bihamdihi. Panas, kurang ajar nih imam katanya. Sengaja gitu. Si makmumnya nggak habis pikir gitu. Ketika sujud dia balas dendam baji. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi kata dia. Akhirnya nggak jadi sholat, Pak Haji. Itu kalau sholatnya nggak pakai ilmu ya, pakai nafsu begitu. Sebenarnya
baca subhana rabbiyal azim pun tidak apa-apa, karena itu bukan rukun. Yang rukunnya kan rukunya saja. Sama tumakninah, tambah kalau madhab Syafi'i tumakninah. Bapak nggak baca apa-apa pun nggak sah gitu. Jadi begini aja, nggak baca apa-apa sah. Ini berantem gara-gara wa bihamdihi. Jadi yang rukunnya itu begininya saja, plus tumakninah, jangan kayak lumba-lumba gitu. Itu yang nggak sah. Adapun baca itu sunnah saja. Memang riwayatnya ada yang pakai wa bihamdihi, ada yang tidak pakai wa bihamdihi. Bapak nggak pakai wa bihamdihi pun silahkan. Pakai wa bihamdihi lebih baik karena zikirnya lebih banyak. Nggak baca pun nggak apa-apa. Itu sudah, itu selesai. Karena ketidaktahuan saja kadang kita bertengkar. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang berkah, dimudahkan segala persoalannya, istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat isyraq.